Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Deni. Di sini saya akan mewawancarai unit 1 tentang studi kelayakan agribisnis milik usaha Bapak siapa? Pak Misteri. Pak Yusri. Untuk tentang pasar dan pembeli itu, kerupuk Bapak ini dibeli di warung atau dijual ke pasar? Kerupuk Pak Deni diambil sama tukang kampas. Satu orang bawa mobil, yang 4 orang bawa motor ke warung-warung. Berarti sama ke bakso gitu ya? Ya, sama ke tukang bakso sama ke tukang pangsit. Kalau per hari itu biasanya dapat atau laku berapa bungkus Pak? Tebal. Tergantung gorengnya Pak D. Kalau Pak D itu gorengnya dapat 200 bal, ya hari itu juga habis 200 bal. Tergantung produksinya. Ya, tergantung produksinya. Iya. Jadi memang produksi itu habis setiap hari kalau ya misalnya. habis setiap hari boleh dikatakan. Terus selain di sini Pak D, di desa ini ada lagi nggak yang buka pabrik kerupuk? Ada. Kita di sini Sari Mulyo cuma satu, pabriknya Pak Dimustri. Namanya mereknya Filmas. Ya. Terus yang di depan itu Desa BP2. Berarti itu ada 4 pabrik. Oke, di sini berarti ada 4 ya, 1 5 dengan Pak D. 5 dengan Pak D. Kalau bisa nggak Pak D ceritain awal mulanya, kenapa sih Pak D itu milih usaha kerupuk ini? Kenapa nggak yang lain maksudnya? Dari usaha Pak D yang jatuh bangun, Iya. Singkatnya, usaha ini gagal, maju tapi terus gagal, maju terus gagal. Kalau nggak salah 4 kali usaha, 5 sekarang ini. Berarti fokus ke kerupuk sekarang. Fokus ke kerupuk. Iya. Bahan-bahannya ini Pak D beli di mana ini? Bahan itu Pak D ada yang antar dari grosir. Memang ada ini. Iya, ada mitra kerjasamanya. Ada mitra dari grosir lah, grosir. Ya. Dia orang itu dari Pasar Pedati. Oh, jauh sekali. Jauh. Iya. Biasanya sehari itu bikinnya berapa kilo Pak D? Kalau dibuat rata-rata itu 50 kilo lah. Sehari 50 kilo. Alatnya manual atau pakai mesin Pak D? Semuanya masih manual. Manual. Belum punya mesin. Cuman ada mesin satu pemotong, itu merancang sendiri juga Pak D. Pemotong kerupuk ikan, kerupuk jengkol. Kalau untuk proses pengeringan dan penggorengan itu biasanya butuh waktu berapa lama Pak D? Untuk pengeringan mulai dari hari pertama 3 hari kering. 3 hari kering. Hari keempatnya goreng. Itu goreng 1 hari selesai Pak D? Goreng 1 hari selesai, tapi ya tergantung gorengnya. Sekali goreng Pak D itu sekintal 20 kilo, kadang sekintal setengah. Iya. Itu butuh minyaknya berapa kan? Kalau Pak D goreng sekintal 20 itu minyaknya 40 kilo. 40 kilo. Ya. Terus untuk pembungkusan dan jualnya itu ada sendiri? Ada sendiri. Jadi ada tukang bungkus. Itu 3 tempat, 3 titik. Iya. Pak D yang ngantar? Iya, Pak D ngantar. Nanti dari situ dibagi 3. Besok pagi Pak D ambil. Pak D yang ambil lagi ya. Jadinya. Kalau untuk orang yang kerja di sini ada berapa Pak D? Yang di sini 8 orang. Khusus di sini 8. Ya. Sama Pak D-nya berdua ya. sama itu. Ya, kalau yang ngatur pembelian bahan dan penjualan itu? Ya Pak D. Pak D sendiri. Ya, Pak D sendiri. Untuk pekerjanya itu tugasnya Pak D yang bagi atau memang? Ya Pak D yang bagi. Oh, Pak D yang bagi juga. Ya, semuanya Pak D. Untuk pertama kali kerja di sini nggak ada pelatihan khususnya kan Pak? Nggak ada. Cuman langsung masuk. Bisa. Ya, karena pembungkusan ya. Enggak, karena penjemuran tadi. Penjemuran sama motong. Oke, pemotongan. Berarti yang kerja di sini penjemuran sama pemotongan. Ya. Tentang izin usaha nih Pak D. Pabrik kerupuk Pak D ini udah punya izin resmi atau belum? Udah, izin usahanya
Kalau dulu HO kan, Ya, sekarang NIB. NIP. Tapi NIB-nya kalau kalian mau lihat masih di HP, belum di print karena Iya. baru-baru kan. Berarti memang nyata betul Nyata, ya. usaha milik Pak D ini Ya. sudah memiliki izin yang resmi. Kalau label halalnya ada nggak? Baru diurus. Baru diurus. Ya. Terus ada nggak Pak kendala pas ngurusin izinnya ini? Kalau kendala nggak ada, kendalanya di waktu Pak D aja, kapan Pak D bisa meluangkan kan gitu. Iya, soalnya Pak D sibuk ya sama bikin kerupuknya. Masalahnya nggak ada biaya ngurus itu. Untuk dampak sosial dan lingkungan nih Pak D, usaha ini butuh kerja orang sekitar juga nggak? Betul. Ya. Kalau menurut Bapak nih Pak D ya, usaha ini ngaruh nggak untuk ekonomi di sekitar Pak D? Ya ngaruhnya cuma sedikit aja. Buka lapangan kerja ya, Iya. sama kerjasama yang si pembungkusan Iya. tadi. Kalau yang bungkus itu jumlahnya 22 orang. 22 orang itu dikali satunya berapa itu Pak D? Per bungkus itu 1.000. Per 1.000. bal per kantong itu kita bayar 1.000 borongan dia. Iya. Terus ini kan ada nih Pak D kayak bekas minyaknya ini. Itu dibuangnya kemana Pak D atau? Nah itu untuk bekas minyak yang nggak bener-bener udah nggak bisa dipakai, Iya. itu untuk api pembakaran bungkusan tadi. Kalau Jadi- dulu Pak D pakai lilin kan, Iya. pakai lilin. Nah ini kan, Heeh. kalau pakai press laminating itu lama. Ah, Jadi sekarang itu Pak D punya inovasi baru. iya. Jadi minyak jelantah itu dimasukkan ke kaleng, kemudian kalengnya dikasih batu kerikil, Iya. terus di batu kerikil itu di sela-sela itu ditancapin sumbu kompor minyak tanah dulu. Iya. Nah, itu dinyalakan. Berarti ini manfaatnya Pak Ya. D. Berarti nggak ada limbah di tempat Pak D ini. Nggak ada limbah. Ada nggak sih Pak D misalnya masalah nih sama warga sekitar kayak keberatan sama usaha Pak D atau malah jadi mendukung? Kalau keberatan sih nggak ada yang keberatan karena dampak negatifnya nggak ada. Berarti positif, Positif ya. ya. Pabrik kerupuk punya Pak D ini memiliki dampak yang positif untuk sekitar warga sini ya. Ya. Baiklah Pak D, wawancara saya hari ini terima kasih sudah Ya. diberitahu tentang pembuatan kerupuk sama proses-proses yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.